Assalamualaikum Bang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana, Mas? Alhamdulillah. Maaf nih Bang Aziz, minta waktunya dan minta maaf kalau mengganggu waktu santainya nih. Ini cuman saya mau bertanya-tanya nih masalah sedekah. Sebenarnya sedekah itu gimana sih Bang Aziz? Ini ada salah satu dai, ada salah satu ustadz gitu. Ini mengajarkan tentang sedekah, tapi orientasinya, tujuannya di situ kayaknya kurang tepat gitu Bang Aziz. Kalau sedekah kan urusannya ini kan urusan akhirat, ini investasi juga, cuman investasinya investasi akhirat. Tapi ini orientasinya bukan ke sana. Jadi kalau misalkan, jadi kayak orang naruh saham gitu. Jadi kalau naruh segini maka labanya segini gitu. Jadi seolah-olah Allah itu diatur gitu Bang Aziz. Jadi jemaah disuruh bersedekah maka nanti akan, memang benar, memang ada balasan dari Allah, tapi kan tujuannya bukan itu, tapi tujuannya kan ridho Allah. Nah, keuntungan ya. Tujuannya keuntungan duniawi. Sedangkan kalau sedekah itu kan kita mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, semuanya kan insya Allah akan dikasih gitu kan sama Allah. Itu gimana itu Bang Aziz? Kalau tujuannya menyuruh bersedekah tapi tujuannya kurang tepat. Jadi harus dipisahkan antara sedekah kemudian bisnis. Bisnis itu kan mengharapkan dunia, keuntungan dunia. Sedekah mengharapkan keuntungan akhirat, kan begitu. Konteksnya saja sini udah berbeda antara sedekah dan bisnis. Sedekah itu artinya pemberian. Kita memberikan sesuatu ya yang kita miliki, yang katakanlah hati kita ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tangan kanan memberi, ini kiri ini peribahasa nggak boleh tahu. Jadi nothing tulus saja gitu. Kita sedekah tanpa ada embel-embel, nanti dapat keuntungan duniawi, nggak usah. Soal keuntungan dunia yang nanti yang Allah berikan itu biar tenang aja. Manusia nggak bisa membuat regulasi, kalau sedekah segini nanti Allah ganti dulu sini, nggak perlu itu. Sedekah ngalir-ngalir, lo punya duit lo kasih fakir miskin, lo bermanfaat buat orang lain, lo nyumbang masjid, udah cukup. Teks, tabungan akhirat itu sedekah. Bisnis pisahkan, bisnis itu bukan sedekah, beda lagi. Artinya kalau di sini ada katakanlah ustadz yang terjebak dalam sebuah katakanlah permainan, konsep investasi, ya janganlah, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kita sedekah aja, jangan paksa orang untuk bersedekah, karena batasan antara ikhlas dan tidak ikhlas itu tipis sekali. Seperti cinta, batasan cinta dan cemburu itu tipis sekali. Cemburu bisa rusak tuh cinta gitu, kalau tidak dikelola dengan baik gitu. Artinya ya sedekah saja. Investasi pun yang pasti saja. Ente punya duit nih ya, mau investasi beli rumah, setahun kemudian udah naik harganya, itu investasi yang benar. Bukan investasi yang lo naruh 10 juta setahun kemudian jadi 100 juta. Gimana caranya? Hanya orang-orang ini aja yang kurang ilmu, yang gampang terpengaruh, yang pengen cepet suatu merubah. Artinya sedekahnya jadi nggak ikhlas, investasinya jadi ketipu. Ya mungkin ustadz itu tujuannya baik, cuma jalannya salah. Artinya ya lo profesi lo kan ustadz, udah lo jadi pengajar aja. Sama kayak ustadz itu saya sebut nama lah, Ustadz Abdul Somad. Ya, dulu waktu di peta perpolitikan Indonesia ditawarkan menjadi cawapres, ya dia nggak mau. Itu benar. Artinya ya dia ini profesinya ustadz, dia hanya mengajar, memberikan ilmunya kepada kita semua, cukup begitu. Gak usah yang aneh-aneh. Semua tuh udah pada pakem masing-masing. Di politik ya orang-orang politik yang menempati jabatan karir di politik, gak usah masuk ustadz. Ya boleh aja ustadz masuk kalau dia punya kemampuan.
Tapi politik ini kotor, nggak ada politik bersih. Politik ini sama seperti judi, nggak ada judi yang tidak curang. Judi pasti curang. Politik pun begitu, pasti curang. Nah, coba dari tingkat kelurahan aja, pemilihan tuh di tingkat kelurahan udah berlaku curang. Jadi nggak ada politik yang bersih, semua pasti kotor. Pasti kotor. Jangan sampai ustadz yang mulia masuk ke era politik, namanya yang bagus nanti jadi kotor. Gitu. Dan itu mengena ke yang lain-lain. Nggak usah. Ustadz itu posisinya dia netral terhadap semua kelompok. Ya, ustadz tidak ada dalam politik, kemudian dia berpihak kepada satu kelompok. Maka gelar ustadznya udah copot. Kalau ustadz udah masuk ke politik, seperti itu kira-kira. Artinya kalau ada ustadz yang semacam itu, ya kita doakan bersama semoga dia kembali kepada hitahnya sebagai pengajar, ya profesi sebagai pengajar, membesarkan agama ini, ilmunya gitu loh, supaya berbudaya, berakhlak, itu aja. Investasi yang masuk akal. Kita punya duit di rumah, setahun kemudian rumah itu harganya naik, itu benar, investasi benar. Tapi kalau investasi kita naruh 10 juta, berharap setahun kemudian jadi 100 juta, keblinger, itu main judi namanya. Oke. Jadi poinnya begini Bang Aziz ya. Jadi sesuai dengan porsinya lah, kalau ustadz ya dakwah dan sesuai dengan ilmunya, dan juga kalau masalah sedekah itu ya kita sedekah sesuai kemampuan kita, jangan mengharap langsung balasan dari Allah, apalagi yang sifatnya duniawi itu kan urusan Allah balasan kan. Tapi kalau sudah kita mendapat ridho Allah, semuanya kan insya Allah Ya. kasih. Dan satu hal, sedekah nggak boleh dipaksa. Ya. Kalau dipaksa itu bukan sedekah, bukan sedekah lagi, tapi romusa, kerja paksa. Bukan malak. Ya, jadi harus jelas ya. Sedekah aja, investasi beda konteks. Jadi buat jamaah jangan tergiur lagi soal investasi. Ya. Dagang aja dah, Nabi juga dagang dulu. Ya dagang gado-gado, ulek capek, hasilnya nggak seberapa, nggak apa-apa berkah. Orang kaya juga pada bingung dibayar cicilan, ya kan? Orang pengusaha besar kan pasti punya hutang. Tidak ada perusahaan yang tidak punya hutang. Artinya yang wajar-wajar aja. Dan nikmati hidup ini, gak usah muluk-muluk. Jadi syukuri, nikmati, jalani, Bang Aziz ya. Itu pesan Bang Aziz yang Kalau kemarin. orang kaya dasarnya kaya, berarti dia punya warisan dari orang tuanya yang kaya. Dan kalau warisan biasanya nggak lama umurnya, karena duit panas. Anak dikasih warisan 10 miliar, ya dia nggak bisa pegang, mau diapain duit habis berapa. Jadi semuanya harus kembali ke jalannya masing-masing. Jadi kalau misalkan Ustadz ya ajaklah jemaah itu untuk bersedekah karena Allah gitu kan, bukan karena duniawi. Dan juga jemaah juga jangan masuk mengharapkan ke dalam urusan dunia. Ya Ustadz itu jangan masuk dalam urusan dunia, urusan politik. Aduh udahlah, jangan. Gitu. Kalau masuk ke dalam politik, meskipun sebelumnya latar belakang adalah Ustadz, copot lu Ustadz. Copot. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kalau ini sudah demikian, pendeta ya jadi pendeta aja, nggak berpolitik. Ustadz jadi ustadz aja, nggak berpolitik. Hindu, Buddha begitu pun, aman, enak. Zaman dulu kan juga begitu, maksudnya zaman para tabiin, para sahabat. Jadi yang dakwah, yang ngurusin politik atau pemerintahan. Iya. Dan kalau ada problem di pemerintahan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dikasih jabatan politik, mereka nggak mau, bahkan sampai disiksa, masukin penjara. Kan dia takut tercampur. Profesi mereka tuh pendakwah, mensiarkan agama, kemudian masuk dalam kekuasaan, nggak beres. Jadi nanti artinya dia tercampur ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Hanafi, Imam Syafi'i, ya, mereka itu orang-orang yang taat
dia nggak mau terpengaruh oleh urusan dunia. Kalau dia mau, Sedangkan kan urusan dunia ini banyak yang tidak bisa, urusan agama itu banyak yang tidak bisa istilahnya dilogikakan. Jadi dibenturkan dengan apa istilahnya? Dengan aturan-aturan akal kita sendiri gitu. Banyak yang nggak masuk akal. ya artinya makanya begitu. Semua pada pakemnya aja deh. Ya. Ustadz ya Ustadz, masa Ustadz investasi? Ngaco lu pembisnis apa Ustadz gitu. Kayak Abdul Somad aja dan Ustadz Adi Hidayat, ya dia ngajar aja. Dakwah ya. Dakwah. Membenarkan akhlak jamaah nih supaya kita berbudi pekerti yang baik. Gitu. Udah usah yang aneh-aneh. Oke. Itu pesannya Bang Aziz ya. Ya pesan saya pada pakemnya aja. Pada pakem profesi. Profesi lu Ustadz berarti pengajar. Ya, siar agama. Profesi lu bisnis, ya bisnis saja, nggak usah lu masuk ke agama gitu. Jadi pada pekan tukang parkir dan jadi tukang martabak nggak beres, gitu kan? Lagi makan terus, tahu martabaknya angus, goreng, gitu. Jadi semua pada pakemnya. Itu mah merangkap jabatan. Ya, itu rangkap jabatan, makanya ustadz juga, investor juga, dia rangkap jabatan ini ngaco. Satu hal, kalau satu titik, setetes saja, ya. Profesi itu dicampur adukan, rusak. Sama kayak kedudukan jabatan yang dipegang bukan ahlinya, tinggal nunggu kehancuran. Itu kata Nabi. Tinggal nunggu hancur doang. Lu mau jadi dokter, lu bukan dokter. Gimana nggak pasien pada nggak modal, lo suntik-suntikin. Kan begitu. Semua ada pelajarannya, ada pakemnya, ada ilmunya. Iya. Dokter nggak mungkin jadi arsitek, dia nggak bisa. Gitu. Arsitek pun nggak bisa jadi dokter. Demikian Mas Agus. Jadi kalau dokter ya jangan ngurusin bangunan lah gitu ya. Ngurusin bangunan itu bukan tukang bangunan. Rusak nanti. Nggak bisa. Iya Bang. Artinya semua profesi itu baik. Mau tukang bangunan, mau tukang parkir, mau tukang apapun, ya. Yang penting halal, berkah. Udah pada porsinya. Kita makan ikan asin enak, orang kaya belum tentu enak. Besoknya kena kolesterol, akhirnya pegel-pegel sih. Oke Bang Aziz, terima kasih nih pesan-pesannya. Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.